Untuk materi ini masih membahas nilai waktu dari uang. Kalau di materi sebelumnya yang kita bahas adalah bagaimana mencari nilai ekivalensi untuk single payment, atau di sana kita belajar bagaimana mencari nilai present jika diketahui nilai future dan juga sebaliknya. Jadi untuk single payment, kalau yang ini yang kita akan bahas hari ini adalah untuk annual payment. Dan 4 analisis perhitungan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah bagaimana mengubah nilai annual ke future. Jadi nilai annual itu nilai per periode dengan nilai sama ya, ke nilai future. Kemudian nilai future ke nilai annual, nilai present ke nilai annual, kemudian juga nilai annual ke nilai present. Jadi kalau kemarin, saya ingatkan lagi, present itu adalah nilai di periode ke-0, nilai uang di periode ke-0. Future itu adalah nilai uang di masa depan, atau nilai uang di periode ke-n. N-nya itu bisa nilai uang di periode 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan kalau annual itu nilai di beberapa periode dan nilainya sama. Jadi kalau digambarkan ke cash flow, itu akan ada beberapa anak panah dalam beberapa periode dan nilainya sama. Jadi misalnya periode 1 20.000, periode 2 20.000, periode 3 20.000, periode 4 20.000, misalnya seperti itu. Nah, ini gambarannya. Kalau nilai annual seperti ini. Jadi ada beberapa, kalau digambar ada anak panah dalam beberapa periode dan nilainya ini sama. A1, A2, A3, A4 sampai ke periode N ini nilainya sama. Formulasinya, kalau yang diketahui adalah nilai annual, yang ditanyakan nilai future, kalau kita gunakan formulasi biasa, kita bisa pakai rumus ini. Sama dengan A dikali bla bla bla. Jadi ini cukup rumit juga sebenarnya untuk perhitungan faktor pengalinya kalau kita gunakan formulasi biasa. Sedangkan kalau kita gunakan bantuan tabel bunga, kita cukup mengalikan A dengan pengalinya adalah F per A, I, N. Nah, F per A, I, N ini yang kita cari di tabel bunga. Kemudian ini kalau yang diketahui adalah nilai future, yang ditanyakan nilai annual. Ini kalau pakai formulasi biasa. Kalau gunakan tabel bunga menjadi seperti ini. A sama dengan F kali A per F. Nah, ini prinsip formulasinya untuk penggunaan tabel bunga sebenarnya sama dengan yang antara present dan future kemarin. Jadi cara menghafalkannya, ini A sama dengan F kali A per F. Ini kan kalau dicoret F-nya, F atas dan F bawah, ini kan A sama dengan A. Begitu juga dengan ini, F sama dengan A kali F per A. A atas dan A bawah kita coret, ini kan tinggal F dan F. Cara mudahnya. Ini kalau yang diketahui adalah nilai present, yang ditanyakan nilai annual. Ini untuk formulasi dengan menggunakan tabel bunganya. Nah, ini dibalik, yang diketahui nilai annual, yang ditanyakan nilai presentnya. Yang diketahui annual, yang ditanyakan nilai presentnya. Misalnya di sini seorang pegawai swasta menyisihkan uang gajinya sebesar 1 juta untuk ditabung setiap bulannya. Bila suku bunga di bank 2% per bulan, hitunglah uang pegawai swasta itu di bank setelah 3 tahun. Jadi di sini 1 juta rupiah setiap bulan. Atau berarti ini ada keywordnya di sini per bulan atau setiap bulan. Ini berarti adalah nilai annual. Jadi di periode bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga sampai bulan ke-36, karena selama 3 tahun dia menabung 1 juta. Maka di sini nilai A-nya atau nilai annualnya adalah 1 juta rupiah. Kemudian N-nya, periodenya itu kan selama 3 tahun atau 36 bulan. Tingkat suku bunganya adalah 2% per bulan. Jadi kita tulis 2%. Karena tingkat suku bunganya per bulan, maka ini harus dalam bulan semua satuan waktunya. Yang ditanyakan adalah total uang pegawai itu setelah 3 tahun. Berarti nilai F,
nilai uang di masa mendatang atau nilai uang di periode ke-36, bulan ke-36. Kalau digambarkan ke dalam cash flow, maka di sini periodenya dari periode ke-0, jadi periode itu selalu dimulai dari 0 ya, sampai ke 36. Dia selalu menabung dari periode 1, 2, dan seterusnya sampai periode 36. Jadi untuk annual itu selalu dimulai dari periode ke-1. Jadi dia nabung sama semua setiap bulannya 1 juta rupiah. Kemudian kita pengen tahu totalnya di bulan ke-36 itu nilainya berapa, setara dengan nilai berapa rupiah. Nah, kita gunakan rumus F sama dengan A kali F per A, I, N. Yang diketahui annualnya di 1 juta, yang ditanya adalah F-nya. Sehingga di sini sama dengan annualnya tadi 1 juta dikali dengan kita cari di tabel bunga nilai F per A, I-nya 2%, N-nya adalah 36. Ketemu nilainya adalah 51,994. Sehingga nilai F-nya di periode ke-36 adalah Rp51.994.000. Soal kedua, Roza ingin membeli mobil Fortune seharga 250 juta rupiah. Jika suku bunga 5 bank 15% dan lama cicilan 5 tahun, maka berapakah Roza harus mencicil mobil itu tiap tahun? Jadi di sini diketahui harga mobilnya sekarang itu adalah 250 juta rupiah. Maka nilai P-nya atau presentnya adalah 250 juta rupiah. Tingkat suku bunganya 15% per tahun. Kemudian dia ingin mencicil mobil itu selama 5 tahun. Yang ditanya berapa cicilan per tahunnya. Berarti yang ditanyakan di sini adalah nilai A atau nilai annualnya selama 5 tahun, periodenya 5. Berarti di sini yang ditanyakan adalah A diketahui P. Kalau digambarkan dengan cash flow bentuknya seperti ini. Tahun ke-0 atau periode ke-0 itu kan harganya 250 juta. Nah, 250 juta ini setara dengan berapa atau annualnya berapa, setiap tahunnya dia harus membayar berapa untuk membayar 250 juta di tahun ke-0. Diketahui tadi nilai presentnya 250 juta, tingkat suku bunganya 15%, periodenya 5 atau N-nya 5. Sehingga di sini kita gunakan formulasinya, diketahui nilai P yang ditanya A, maka faktor pengalinya adalah A per P, I, N. Presentnya atau nilai sekarang atau harga sekarang tadi 250 juta dikali dengan A per P, I, N, kita cari di tabel bunga, nilainya adalah 0,2983. Sehingga nilai annualnya 74.575.000. Berarti Roza tadi harus mencicil setiap tahunnya, yaitu dengan membayar sebesar 74.575.000 untuk harga mobil 250 juta di tahun sekarang. Kemudian tadi sudah membahas mengenai annual. Kemudian sekarang yang terakhir adalah gradient. Jadi untuk cash flow gradient ini ada 2 jenis. Jenis yang pertama, kalau kita gambarkan ke dalam cash flow grafis bentuknya seperti ini. Jadi periode 0, kemudian periode 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu ada nilainya. Nilainya ada trennya meningkat atau menurun. Jadi ini sebenarnya bisa naik, bisa turun. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini sebenarnya bentuk cash flow gradient ini, kalau dari periode 1 sampai periode ke N ini saya potong garis seperti ini ya. Ini kan sebenarnya merupakan annual nih yang bagian paling bawah. Kemudian
akan ada kenaikan sejumlah gradien. Nah, jadi yang dimaksud dengan gradien itu adalah nilai kenaikannya atau penurunannya, karena gradien tadi bisa naik bisa turun. Nah, kalau untuk yang arithmetic gradient itu adalah jumlah kenaikan atau penurunannya itu akan sama di setiap periode. Jadi misalnya di periode ke-1 dia nilainya 50.000, periode kedua 100.000, periode ketiga 150.000, periode keempat 200.000, 250.000 dan seterusnya. Sehingga ada kenaikan sejumlah 50.000. Nah, 50.000 rupiah itu yang dimaksud dengan gradien. Tepatnya gradien aritmetik karena kenaikannya setiap periodenya sama. Kenaikan dalam nominal rupiah. Itu bisa kenaikan bisa penurunan. Nah, sedangkan yang jenis kedua adalah geometric gradient. Jadi prinsipnya sama dengan yang aritmetik. Geometrik ini juga bisa naik bisa turun ya nilainya atau nilai gradiennya. Nah, nilai gradiennya kalau untuk yang aritmetik itu tetap jumlah nominal rupiahnya, maka kalau yang geometrik itu kenaikan atau penurunannya itu tetap dalam bentuk persentase. Jadi misalnya kalau tadi nilai gradiennya 50.000 dalam bentuk nominal rupiah gitu ya atau dolar, sedangkan kalau geometrik gradient ini nilai gradiennya dalam bentuk persen. Jadi misalnya nilai gradiennya 5%, 10% atau minus 50% seperti itu. Jadi kalau yang geometrik misalnya di periode 1 itu nilainya 50.000. Kemudian periode 2 itu nilainya 75.000. Periode ketiga itu nilainya misalnya 75.000 ditambah 50%-nya dari 75.000 dan seterusnya. Sehingga di situ total setiap kenaikannya itu sebesar 50% atau gradiennya 50%. Itu masuk ke geometrik. Ini ya tadi aritmetik berubah dalam jumlah tetap dari satu periode ke periode berikutnya. Jumlahnya ini dalam rupiah atau dalam dolar ya. Besarnya perubahan seragam atau konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Disebut dengan gradien. Nah, untuk formulasinya, untuk mengubah dari gradien ke future, rumusnya adalah ini. Ini hanya ada untuk mengubah dari gradien ke future, hanya bisa menggunakan formulasi biasa. Jadi nggak ada di tabel bunga. Sedangkan kalau yang ini berarti diketahui nilai gradiennya, yang ditanyakan adalah nilai presentnya. Formulasinya seperti ini. Ini kalau pakai tabel bunga, bentuknya seperti ini. Kemudian ini kalau yang diketahui adalah gradien, yang ditanyakan adalah anualnya. Formulasinya seperti ini. Jenis yang kedua tadi geometrik ya. Geometrik aliran kasnya berubah pada tingkat atau persentase yang relatif konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Jadi gradiennya itu dalam bentuk persen. Misalnya di sini keuntungan bersih dari sebuah bisnis diperkirakan naik sekitar 7% per tahun selama 4 periode ke depan. Jadi konstannya itu adalah dalam bentuk persen. Kalau tadi kan konstannya dalam nilai rupiah atau dolar misalnya. Ini formulasinya yang digunakan untuk mengubah dari anual ke gradien.